Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Nafisa Lutfiani dengan NIM 12540100140. Saya di sini akan menjelaskan tugas SPI Sejarah Peradaban Islam untuk menambah nilai. Yang pertama, saya akan mempresentasikan pada masa keemasan. Yang pertama adalah masa keemasan Bani Umayyah. Masa keemasan Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, yang awal berdiri setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan demi perdamaian di ibu kota Damaskus Suriah. Lama kekuasaannya 90 tahun. Yang kedua, ekspansi wilayah Islam. Ekspansi wilayah Islam yang pertama pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan melanjutkan perluasan wilayah yang sempat terhenti. Wilayah yang ditaklukkan adalah Tunisia, Khurasan, Sungai Akus, Afghanistan, Kabul, serangan laut ke Konstantinopel atau Bizantium. Yang kedua pada masa Abdul Malik bin Marwan, yaitu ekspansi ke Asia Tengah, yaitu ke Balkanabad, Bukhara, Khawarizm, dan Samarkand. Yang ketiga pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu masa kemakmuran dan ketentraman. Ekspansi besar ke barat pada tahun 711 Masehi. Torik bin Ziyad menaklukkan Spanyol atau Al-Andalus. Terus kota-kota yang dikuasainya adalah Cordoba, Seville, dan Elvira. Yang keempat yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ekspansinya ke Perancis melalui Pyrenea, yaitu pulau-pulau di Laut Tengah juga dikuasai. Yang ketiga wilayah kekuasaan terluas, yaitu Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Jazirah Arab, Irak, Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Asia Tengah yaitu Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Yang keempat yaitu kemajuan peradaban dan administrasi, yaitu yang dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mendirikan dinas pos dengan sistem kuda pos, menerbitkan angkatan bersenjata, mencetak uang, mata uang Islam pertama. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan, yaitu mencetak uang dengan tulisan Arab, bahasa Arab yang dijadikan bahasa resmi administrasi, dan reformasi administrasi dan pemerintahan. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu membangun rumah sakit, panti asuhan yang cacat, dan pekerjanya digaji negara, pabrik jalan raya, membangun jalan raya antar wilayah, terus pabrik dan gedung pemerintahan, serta masjid-masjid megah. Yang kelima, politik dan pemerintahan, yang diperkenalkan sistem monarki turun-temurun oleh Muawiyah. Pengangkatan Yazid bin Muawiyah menimbulkan konflik politik, muncul gerakan oposisi, yaitu Syiah, pendukung Husain bin Ali, Khawarij. Abdullah bin Zubair mendirikan kekhalifahan tandingan di Mekah. Selanjutnya pada masa konflik dan perlawanan, yaitu pertempuran Karbala. Pada tahun 680 Masehi, Husain bin Ali terbunuh. Al-Munkar memimpin
perlawanan Syiah pada tahun 685 sampai 687 Masehi. Abdullah bin Zubair akhirnya dibunuh oleh pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf pada tahun 692 Masehi. Setelahnya pemerintahan kembali stabil. Lalu pada masa reformasi Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Fokus pada pembangunan dalam negeri bukan perluasan, yaitu kebijakannya adil dan reformasi, yaitu meringankan zakat, menyamakan kedudukan mawali atau non-Arab, dan menjamin kebebasan beragama yang dikenal sebagai khalifah yang adil. Selanjutnya, faktor-faktor kemunduran kerajaan Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal ini mundur pada 1/2 abad terakhir dan membawa kehancuran pada tahun 1858 Masehi. Adalah yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua, ada kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elitnya politik, karena yang mengakibatkan keborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terpantau kasar dalam melakukan ide-ide Puritan dan kecenderungan asteristiknya sebagai konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan. Yang keempat, semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Yang kelima, banyak kejadian pemberontakan sebagai akibat dari lemahnya kepemimpinan kerajaan Mughal setelah kepemimpinan Aurangzeb, yaitu kaum Hindu yang dipimpin oleh Banda berhasil merebut Sadura. Terus ada golongan Maratha yang dipimpin oleh Bajirao dan berhasil merebut wilayah Gujarat. Dan pada masa pemerintahan Shah Alam terjadi beberapa serangan dari pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Shah Alam mengalami kekalahan dan Mughal jatuh pada kekuasaan Afghanistan. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.